Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali di dalam program Family Series. Kali ini ada yang bertanya kepada saya, Pastor, bagaimana cara menghadapi pasangan yang posesif? Ini pertanyaan yang bagus, saudaraku. Maka dari itu kita harus tahu dulu, posesif itu apa sih? Posesif adalah perilaku yang membuat seseorang merasa menjadi pemilik dari pasangannya ataupun orang lain. Posesif adalah perilaku yang bersifat negatif karena bisa membuat seseorang memiliki keinginan untuk mengontrol, mengatur, atau menguasai orang lain secara berlebihan, sehingga membuat hubungan menjadi tidak sehat. Kalau dari pengertian ini, saudara-saudari, posesif itu boleh saya katakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak berujung pada kebaikan. Dan kalau saudara-saudari mungkin mengalami atau memiliki pasangan yang posesif, itu adalah sesuatu yang boleh saya katakan di dalam hubungan yang kalian jalin adalah hubungan yang tidak sehat. Kenapa? Karena yang pertama, di dalam sebuah hubungan posesif ada ketidakpercayaan di situ. Bukankah di dalam kita menjalin hubungan, kita harus punya trust sepenuhnya kepada pasangan kita, sehingga kita tidak mengekang, kita tidak menguasai berlebihan, kita menjadi partner satu dengan yang lain. Tetapi kalau salah satu pasangan sudah masuk di dalam possessive relationship, itu sangat sulit saya kira. Dan hubungan itu boleh saya katakan hubungan yang tidak dewasa. Karena hubungan yang dewasa akan didasari dengan kepercayaan sepenuhnya di dalamnya. Karena di dalam kepercayaan itu ada kedewasaan, kematangan di dalam menjalin hubungan. Kalau semasa pacaran, itu bisa terlihat apakah si laki atau si perempuan ini posesif atau tidak. Tetapi kalau masih pacaran, kita masih bisa coba menjalin hubungan untuk saling memperbaiki. Dan itu ada yang berubah, saudaraku. Ada. Tetapi kalau sampai di titik ujung mau masuk di dalam jenjang pernikahan, kalau masih ada salah satunya atau keduanya masih posesif satu dengan yang lain, tidak membangun kepercayaan satu dengan yang lain, saya kira jangan diteruskan sampai ke dalam jenjang pernikahan. Karena itu akan sangat berbahaya dan fatal, saudaraku. Tetapi bagaimana, Pastor, kalau misalnya kita sudah menikah tetapi pasangan saya masih begitu? Saya tidak boleh berkata, oh itu kamu memilih pasangan yang salah atau no. Yang sudah kau pilih itu adalah menjadi tanggung jawabmu. Tetapi sekarang bagaimana kalau kita sudah punya pasangan yang posesif? Begini, teman-teman. Yang pertama, kalian harus mulai ada komunikasi dulu yang jelas kepada pasanganmu. Kau boleh berkata dari hati ke hati. Kau utarakan apa yang menjadi keinginanmu di dalam hubungan itu. Di dalam perbincangan komunikasi yang dewasa itu, yang bagus ya, yang matang, kalian bisa saling sharing satu dengan yang lain. Intinya begini, bukankah kita harus menjalin hubungan itu dengan kepercayaan? Lah, dari pribadi kita untuk melatih pasangan kita yang mungkin posesif, kita mulai latih, kita bangun kepada mereka bahwa kamu bisa kok percaya sama aku. Aku bisa pegang kepercayaan yang kau beri. Coba deh, yuk kita dari hal-hal kecil, saudaraku. Anda menjadi mentor untuk pasanganmu. Dari hal-hal kecil. Dari hal kecil itu dia akan berlatih pelan-pelan, step by step. Dia akan mulai belajar trust dengan kalian. Tapi itu butuh waktu panjang. Dan itu butuh effort tinggi. Dan yang paling penting adalah dari diri kalian sendiri, membantu pasangan kalian keluar dari possessive relationship itu. Jadi hal-hal kecil. Orang kalau posesif, hal-hal kecil itu jadi masalah. Betul. Apalagi kalau hubungan kalian LDR. Sudah menikah tapi LDR plus posesif. Waduh, itu berat, saudaraku. Itu sangat dibutuhkan effort dan kerja keras tinggi.
Tetapi bisa kok. Bisa, kalau kalian memang mau berusaha satu dengan yang lain. Jadi di dalam komunikasi itu dibutuhkan kejujuran. Anda mungkin bisa bertanya, apa sih yang kamu takutin dari hubungan ini? Melalui aku tuh apa yang ditakutin? Nanti si pihak pasangan akan diajak untuk dia berani membuka suara, membuka hatinya, ngobrol hati kan. Jangan dipaksa saudaraku, tapi nggak boleh diteror, nggak boleh dipaksa. Biarkan dia meluap sendiri ngomong. Lah itu butuh momen yang tepat, butuh dimana kalian bisa mementor pasanganmu. Dengan cara itu, saudari-saudari, maka engkau bisa tahu apa sih yang dibutuhkan dari pasanganmu ini sebetulnya. Kenapa dia sampai masuk di dalam kepribadian yang posesif. Yang kedua, selain komunikasi yang sehat ya, yang dewasa dari hati ke hati, yang kedua yang dibutuhkan adalah ketenangan di dalamnya. Kita harus bisa melihat bahwa pasanganmu memang sakit. Pasanganmu memang sakit. Ini kondisi memang toksik, ini sakit. Lah, sekarang Anda harus menjadi pribadi yang lebih tenang. Maksudnya begini, lebih tenang di dalam menanggapi semua hal yang dia utarakan. Di dalam ketenangan ini, maka Anda akan lebih jernih untuk membantu pasanganmu untuk bisa terlepas dari possessive relationship ini. Dan poin yang ketiga, Anda akan Roh Kudus, saudaraku. Anda tidak bisa berjalan sendiri. Anda butuh hikmat Tuhan untuk membantu pasanganmu, membantu pernikahanmu untuk bisa terlepas dari masalah ini. Dan itu PR panjang. Dan poin yang keempat, butuh kesabaran. Sabar ya, saudara-saudari. Gak bisa itu dalam waktu singkat, seperti membalikkan tangan. Gak bisa. Kenapa saya boleh katakan itu? Mungkin. Biasa orang yang posesif itu adalah orang-orang yang sebetulnya, contoh begini. Contoh ya. Ini hanya contoh, tapi hanya gambaran saja, saudara. Contoh begini. Seorang pria posesif kepada perempuannya untuk pakai baju misalnya. Nggak boleh begini, nggak boleh terbuka dikit, nggak boleh ini itu, rewel banget masalah baju. Sebetulnya biasanya orang yang posesif itu dia pelaku. Biasanya cowok begini modelnya matanya jelalatan juga. Makanya ketika dia tahu dia jelalatan, dia posesif sama pasangannya karena dia merasa memiliki, ini punya aku, nggak boleh dilihat orang. Ini hanya contoh. Itu model-model yang kalau Anda telusuri, orang posesif itu karena dia pelaku. Makanya dia tidak mau apa yang merasa menjadi miliknya dimiliki atau di-share dengan orang lain. Makanya dia posesif. Lah, maka dari itu penyakit, saudaraku. Itu sakit. Itu harus butuh ketenangan jiwa. Jadi dia bisa melihat bahwa, pasanganku bisa aku percaya. Nanti lama-lama dengan kesabaran kalian, Roh Kudus menjamah, maka akan ada pemulihan. Jadi saudara-saudari yang hari ini kalian memiliki pasangan-pasangan yang posesif, berjuanglah. Karena itu bukan PR yang mudah, tetapi itu adalah sebuah PR panjang yang bisa ada dua probability. Bisa berhasil dan pulih, bisa juga tidak berhasil dan tambah buruk. Tetapi pesan saya pada hari ini melalui video ini, saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin kalau engkau berani duduk dekat kaki Tuhan dan engkau berkata, aku butuh hikmat-Mu Tuhan. Aku minta Roh Kudus bekerja dalam hati pasanganku. Aku minta pernikahanku diselamatkan. Aku minta pernikahanku benar-benar jadi berkat. Aku minta pernikahanku ini adalah pernikahan yang bisa menjadi sampel untuk generasi, untuk anak-anakku, untuk orang-orang di sekitarku. Kalau engkau dengan rendah hati meminta kepada Tuhan, kau belajar upgrading yourself, terus memperkaya dirimu, belajar penuh dengan kesabaran, menjadi mentor buat pasanganmu, sabar, tenang. Lihat,
akan ada sesuatu yang berbeda terjadi pada pasanganmu dan pernikahanmu. Begitu, saudaraku, mungkin ini bisa menjawab untuk saudara-saudari, teman-teman di dalam program Family Series. Mungkin ada bertanya hal-hal tentang pernikahan kalian, bisa tuliskan saja melalui WA atau telepon di nomor ini, nomor admin. Kontak saja, nanti kami bisa menjawab melalui video-video seperti ini. Kiranya renungan-renungan ini yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kalian semua. Tetap semangat, tetap berjuang yang terbaik untuk Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati.